Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 218110002. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya. Langsung saja di pembahasan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses pengetahuan aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga memulai perilaku yang motif. Ia memberikan sumbangannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan penelitian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang dapat pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa implementasi dari berbagai definisi. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, yaitu mengikut sebagai akibat dari kesadaran menerima petunjuk dari seseorang pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengaruh, arti kemampuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu atau sekelompok. Yang ketiga, kepemimpinan melibatkan pengaruh, yaitu tindakan, tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap dan tingkah laku individu dan kelompok. Selanjutnya, teori para ahli tentang kepemimpinan. Menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad 18. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli, antara lain, yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dari situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas sekelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah sekelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Bagian B, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan di situasional adalah suatu pendekatan
terhadap kepemimpinan yang menyebabkan bahwa pemimpin melalui perilaku, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tersebut. Pendekatan ini menyatakan kepemimpinan untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Yang bagian C, teori kelompok partisipatif. Partisipasi sebelumnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation, yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut serta akan ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ini, inisiatif dalam kreativitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan partisipasi merupakan keterlibatan strategis kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kemudian bagian D, peran komunikasi dalam perubahan. Perubahan apapun bentuknya hampir dapat dipastikan membuat individu atau organisasi orang merasa tidak nyaman. Hal ini karena perubahan membawa ketidakpastian masa depan bagi anggota organisasi. Dalam proses strategis ada dua bagian yang disebut sebagai area hitam, yaitu area hitam yang membawa ketidakjelas arah bagian anggota organisasi. Kemudian komunikasi oleh beberapa ahli strategis diyakini berbagai kunci keberhasilan bagi program perubahan yang efektif mengenai perubahan dapat mengurangi spekulasi dan menghilangkan kecemasan. Pada lain ini mengatakan bahwa komunikasi yang disampaikan melalui pendekatan pendidikan pernah dilakukan terhadap kekurangan dalam analisis dan informasi atau ketidakakurat informasi. Mungkin itu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.